Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'dhihi fi qabrihi ma kana yu'dhihi fi baitihi. Qala Nabi, innal mayyita, sesungguhnya mayyit, yu'dhi itu membuat sakit, hi kepada mayyit, fi qabrihi di kuburannya mayyit, ma apa sesuatu, kana yang ada, apa ma, yu'dhi itu membuat sakit, apa mahi kepada mayyit, fi baitihi di rumahnya mayyit. Pada intinya makna dari hadis ini, bagaimanapun orang mati itu tergantung saudi, akan sama dengan hadis yang kemarin itu, pada orang mati yang perlu kita bicarakan hanya kebaikannya saja. Meskipun ya tentu semua manusia itu punya kejelekan, ya, tidak perlu lagi diungkit-ungkit kejelekannya, sebab bismillah. Karena menurut hadis ini, mayit itu akan merasa tersakiti jika apapun yang diobrolkan oleh orang yang hidup itu di dunia, ya saudi. Innal mayyitah, jadi jangan kemudian pas jadi itu udah ada itu. Innal mayyitah, kapan mati ya mati. Tidak ada kemudian mempersumbuk di sini. Innal mayyita, sesungguhnya mayyit, la yu'adzabu, itu pasti akan disiksa siapa mayyit, bibukai ahlihi, sebab menangisnya keluarganya mayyit, menangisinya keluarganya mayyit, alai atas mayyit. Rawahul Bukhari. Menangis ini maksudnya menangis yang berlebihan. Menangis itu wajar. Nabi pun ditinggal putrinya itu menangis. Dan enggak ditinggal wafat Khadijah itu ya menangis. Tapi yang tidak boleh itu adalah menangis yang berlebihan sampai lu terpulur, sampai enggak saya norok kufur padahal sira norok ya anda. Jadi mayit itu ya akan membebani mayit jika orang yang ditinggal itu menangisnya berlebihan. Inna haqalan Nabi, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Inna hadakum, sesungguhnya salah satu kalian, yujma'u itu dikumpulkan, khalquhu apa proses penciptaannya ahad, fi batni ummihi di perut ibunya ahad, arba'ina yawman di dalam 40 hari, nutfatan halai berupa sperma. Kalau di ilmu biologis itu zigot istilahnya, atau fase awal pembuahan. Jadi ketika sperma itu bertemu dengan ovum itu ya sel telur wanita itu, setelah 40 hari itu istilahnya disebut zigot, fase awal pertumbuhan perkembangbiakan. Nutfah tidak berubah apa ya, hanya berupa itu ngapa kita tahu. Summa kemudian yakunu ada siapa ahad alakotan berupa segumpal darah, mithla dzalika itulah arba'ina baru setelah bagi alakoh ini gumpalan darah yang di dinding rahim. Summa kemudian ada siapa itu segumpal daging, lalu kemudian daging mas anan tek telur atau ngerti jauh dengan kan kimirai. Misal dzalika seperti itu yauman. Nanti 40 boleh 120 hari. Setelah 120 hari kemudian Allah 120 hari itu berbagi bulan.
begitu loh bolos, begitu loh bolos, begitu loh bolos, begitu loh bolos. Hah? Hah? 4 bulannya. 4 bulannya. Berarti ketika umurnya sudah 4 bulan, kemudian dia berutus Allah siapa Allah ilaihi kepada Ahad yang ada di dunia itu, malakan kepada seorang malakan kepada malaikat. Ayu maru dan diperintah siapa malaikat di arba'i kalimat dengan membawa 4 kalimat. Ayu qalu dan dikatakan lahu terhadap Ahad atau lahu terhadap malak uktub ilmahu wa rizqahu wa ajalahu uktub catatlah penyoro malaikat ilmahu kepada ilmunya Ahad wa rizqahu dan rizkinya Ahad wa ajalahu dan ajalnya Ahad. Itu sudah ditentukan kapasitas ilmunya berapa, kemudian rizkinya itu sampai 5 dia jogging apa wajalahu ajal matinya kapan di mana wasyaqiyun dan orang yang celaka atau orang yang bahagia. Yang keempat, ketentuannya dia termasuk orang yang naudzubillah termasuk syaqiyun, orang yang celaka atau dia termasuk orang dan bahagia. Sudah ditentukan ketika sudah ada di dalam perut ibu. Cuma kemudian yumfaq ditiup di dalam ahad baru ketika umur 4 bulan itu 120 hari itu ruh sudah ada. Fainar rojulan dan sesungguhnya laki-laki dari kalian layak malu itu pasti akan melakukan siapa rojul bi amali ahli jannati dengan perbuatan surga hatta la yakuna sehingga tidak ada bainahu itu antara rojul bainaha dan antara jannah illa ziraun apa kecuali satu zira. Tapi ternyata fayas biko maka mendahului alaihi atas al-kitab apa ketetapan Allah. Kayak malam maka melakukan siapa Ahad amali ahli dengan perbuatan neraka. Fayadkhulu maka masuk siapa rojul neraka. Wa innar rajula dan seseorang yang melakukan siapa rajul bi amali ahli dengan perbuatan penduduk neraka hatta ma yakuna sehingga tidak ada bainahu itu antara rajul wa bainaha dan antara nar illa dira'un apa kecuali satu dira ayasbiqu kemudian dului alai atas rajul alkitab apa ketetapan Allah atau kudratnya Allah faya'malu maka melakukan siapa rajul bi amali dengan perbuatan ahli surga. Akhirnya maka masuk siapa rajul kepada surga. Hadis yang belakang belakang ini itu kan nyambung ya. Di kitab yang lain itu bisa nomor bisa. Ini kan nyambung. Di kitab yang lain itu bisa. Itu nyambung dengan penjelasan seseorang pada ketika umur 4 bulan atau 120 hari sudah ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Pertama aja isi ilmunya apa dia kelak akan husnul khotimah atau su'ul khotimah dia kelak dalam keadaan syaqiyun orang yang tidak beruntung celaka atau dia termasuk orang yang sa'id yang beruntung dan masuk surga. Akhirnya kata Nabi rajulah min rajulah malu ada ahli jannah hatta la yakuna bainahuma hatta la yakuna bainaha illa ra'ub fayasbiqu maksudnya dari hadis ini bahwa komitmen itu sudah ditentukan akhir hidupnya apa. Tapi dicela lagi jangan kepikiran orang lain. Pikir pribadi. Di itu sudah ditentukan itu syaqiyun au sa'idun. Engkau ya kan sudah ditentukan termasuk orang beruntung atau yang celaka. Meskipun di dunia kelakuannya termasuk ahli surga. Kan kata Nabi hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Saking ya bisa ahli surga cari. Tapi tergantung ketika di perut ibu itu
dia syaqiyun nabasa, dia sa'idun nabasa, meskipun kenyataannya di dunia masih cakal misalnya dan sebagainya. Ternyata kayak malah benar di detik-detik akhirnya dia melakukan perbuatan neraka yang menyebabkan bayat pula benar. Ada lagi yang di perut ibu sudah terlebih jadi perut ibu ditentukan oleh Allah, ya semoga kita itu sa'idun, tapi cerian ternyata setelah lahir dia seperti ahlunar, tapi di detik akhir kayak malu amalah jannah bayat dukhulal jannah, dia melakukan perbuatan baik sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Pada intinya itu tak. Jangan kemudian kita yang kemudian sudah merasa untuk ngaji ibadah kemudian belum tentu karena dia tak temu. Ya semoga saja Pak yang berdoa atau melakukan kebaikan itu kita kemudian dicabut nyawa. Kan bisa jadi kita menggelapnya, tapi kemudian sementara mati yang melakukan perbuatan. Begitupun menilai orang itu bisa saja mungkin kesehariannya ajar atau apapun ingkar terhadap perbuatan, tapi jangan kemudian ingkar kepada orang dengan benci orang. Bisa saja di akhir detik dia mau mati, dia termasuk orang yang melakukan salah satu perbuatan jannah sehingga dia bisa saja. Nanti ode je tak temu. Mati tak temu. Ruahul Bukhari wa Muslim. Inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb la abrahu bi ibadaka ma'adamati ajsadi. Faqala ar-Rabb wa izzati wa jalali la azalu astaghfiruni. Qala Nabi inna syaitana sesungguhnya setan. Qala itu berkata siapa setan? Apa perkataan setan? Jadi wa izzatika ya Rabbi. Dari kalimat ini wa izzatika ya Rabbi. Sejat-bejat setan masih mengakui Tuhan dia itu Allah. Wa izzatika ya Rabbi. Bada manusia labijat dalam akhir munwa. Manusia hebat gawat ngapa Tuhan. Setan pun yang tidak kenal Allah itu masih mengatakan wa izzatika ya Rabbi. Bukan kalem setan tapi pelajaran nih. Wa izzatika dan demi kemuliaan-Mu ya Rabbi wahai Tuhan. La abrahu tidak akan berhenti siapa saya itu menggoda atau membuat menyesatkan siapa saya yang menggoda siapa saya kepada beberapa hamba madamat bilang selagi tetap tawawun apa beberapa ruhnya ibad bi ajsadi itu dalam beberapa jasadnya ibad. Kata setan demi kemuliaan Engkau ya Allah, saya tidak akan pernah berhenti untuk menggoda seorang hamba-hambamu agar supaya berpaling dari ibadah. Kunik udah bisa. Faqala kemudian tapi jaminan Allah. Faqala kemudian firman Rabb siapa Allah Ta'ala. Kata Allah wa izzati wa jalali la azalu astaghfiruni. Wa izzati dan demi kemuliaan Allah wa jalali dan keagungan la azalu tidak siapa saya akan mengampuni siapa saya untuk ibad mastaghfaru selagi olehnya meminta ampun siapa ibad kepada setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita semua agar supaya bermaksiat kepada Allah. Tapi jangan kemudian kita berputus asa. Jaminan Allah kata Allah wa izzati wa jalali la azalu Allah tidak akan berhenti juga untuk mengampuni segala perbuatan dan kesalahan tetapi dengan ketentuan selagi kita mau minta ampun kepada Allah. Beristighfar. Aku salah.
ada sifat demunya, misal nilai boleh nyaman manusia. Manusia itu kan disebut nasun itu ya sesuatu itu ya lupa kan salah satu maknanya lupa. Karena lupa itu salah satu nikmat Allah. Bayangkanlah nikmat lupa itu tapi coba lupa bening. Kalau kita tidak diberi sifat lupa ya Allah, bisa jiwa dan psikis itu kena. Mood itu tak teratur ya Mas. Mbak sifat lupa itu dah. Kan ingat lebih. Campur aduk kan emosi. Ingat ka seneng, ingat ka sakit, hati, kematan, aduh bahagia, celput. Akhirnya ada Allah itu diberi sifat lupa. Sehingga peristiwa yang telah lalu itu bisa terlupakan, bisa ingat boleh. Itu nikmat itu lupa yang berlupa sedang pembelajaran. Qala Nabi inna sholihin yushaddadu alaihim wa innahu la yusibu nakbatun min syaukatin fama fawqa illa anhu biha khati'atun wa ru'anahu bi'adhan. Inna sholihin beberapa orang yang yushaddadu itu akan uji keras alaihim apa atas sholihin. Wa innahu dan sesungguhnya kelakuan la yusibu tidak menimpa pada orang kafir nakbatun apa ujian atau musibah min syaukatin dari mana lafadznya syaukatin itu duri ya satu ujian kecil lah. Jadi gambaran syaukatin dari ujian kecil. Fama kemudian ujian fauqaha di atasnya syaukah illa kecuali dihapus anhu dari biha sebab syaukah atau nakbah khati'atun apa kesalahan warufi'an dan diangkat lahu biha sebab darajatun derajat. Kata Nabi setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah. Wa innahu la yusibu minan nakbatin min syaukatin fama fawqaha. Tidak ada seorang pun yang dapat ujian sekecil apapun itu bentuknya hatta yang besar ujiannya illa hutallahu biha khati'atun kecuali sebab ujian tersebut Allah hapus segala kesalahannya, Allah angkat derajatnya. Jadi semakin besar ujian kita berarti semakin besar pula dosa atau kesalahan yang diampuni Allah juga semakin besar pula derajat di sisi Allah. Tergantung kita sabar apa enggak. Rawahul Baihaqi an Aisyah inna shadaqata shadaqatu fi itu pasti memadamkan maka shadaqah ahliha dari orang yang ahli sedekah kubur pada panasnya kuburan. Berarti mereka pun yang lebih itu maka bersering-seringlah sedekah. Wa inna ma yastadillu dan hanya saja berayub berteduh namanya stadilu dan hanya saja berteduh siapa orang mukmin yaumal kiamat di hari kiamat fi dhilli shadaqatihi di naungan atau naungan sedekahnya mukmin. Kata Nabi di akhirat itu setiap orang mukmin itu akan berteduh dari panasnya padang mahsyar di teduhan tergantung sedekahnya. Ya mensedekahnya mungkin oleh asi nabung lah berarti sedekah.
Innal abda sesungguhnya seorang hamba. Ya, mungkin latut ahli harul itu ya salah satunya mungkin ketika tahlil itu kan keluarga yang ditinggal itu sudah pada dekat tahlil itu Innal abda sesungguhnya seorang hamba la yatakallam itu olehnya berbicara siapa bil kalimati dengan kalimat min ridwanillahi dari ridhonya Allah. Seorang hamba yang berbicara ternyata pembicaraan itu bersamaan dengan Allah, la yulki yang tidak melemparkan siapa terhadap kalimat balan kepada perhatian. La yulki balan itu maksudnya orang seabenta ternyata pembicaraan dia tidak hiraukan benta apa, dan juga ternyata pembicaraan kata ucapannya itu bersamaan dengan ridho Allah. Yarfa'u yang mengangkathu kepada abad Allah siapa Allah biha dengan kalimat darajatin kepada berbagai derajat. Wa inna ada kebalikannya, wa innal abda dan sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu itu olehnya berbicara siapa abad bil kalimati dengan satu kalimat min sukhtillahi dari murkanya Allah, la yulki hale tidak melemparkan siapa abad laha terhadap kalimat balan kepada perhatian, yahwi yang terjatuh siapa abad biha sebab kalimah fi jahannam di neraka jahannam. Hadis ini maksudnya bagaimanapun kita itu bentang teteh, meskipun sengaja ataupun tidak sengaja. La yulki laha balan itu kita merasa ataupun tidak merasa. Contoh ya, ojo namang lo gitu kan, ojo panas itu kan apa maksudnya, kalau merasa tidak terima dengan sifat panas cuaca itu kemudian protes ojo panas tak terima kata diri itu naudzubillah STT semboko kain kan semboko ojen misalnya ojon meloyo itu kan nggak simang lo, padahal dia tidak merasa ngucapnya itu tidak merasa. Akhirnya meskipun tidak merasa, kalau itu bernaudzubillah bersamaan dengan sunnatullah dengan murkanya Allah, maka menyebabkan dia masuk neraka. Ada kalimat juga yang mau kalian merasa ataupun tidak ternyata itu bersamaan dengan ridho Allah, maka kalian derajatnya akan diangkat. Muji orang cek gendeng itu sengaja ataupun kalian tidak ada niatan berbuat baik ataupun tidak, tapi intinya laku mengucap, tetap itu dianggap baik oleh Allah. Ada intinya benta itu mas teteh, apalagi dengan urusan masalah tauhid. Innar rajula sesungguhnya seorang laki-laki layak malu itu berbuat siapa rajul amal ahli jannati kepada perbuatan ahlul jannah fi malam sesuatu yabdu yang tampak apa malin nasi terhadap manusia, bahwa hal adapun rajul bin ahli nar itu termasuk ahli neraka. Wa innar rajula dan sesungguhnya seorang laki-laki layak malu itu sungguh berbuat siapa rajul amal ahli nar kepada perbuatan penduduk neraka fima dalam sesuatu yabdu yang tampak apa malin nasi terhadap manusia, bahwa hal adapun rajul min ahli jannati itu termasuk ahli jannah sama dengan Pak Indra Rajulan itu layak urusan itu. Pada intinya terkadang ada seseorang yang secara dohir penglihatan kita dia berbuat seperti perbuatan ahlul jannah, artinya dia berbuat baik terus, ternyata bisa saja dia termasuk ahlul nar. Ada juga seseorang yang secara dohir manusia dia berbuat perbuatan benar tapi ternyata dia benar. Pada intinya hadis ini mengajarkan kita untuk tidak begitu mudah memvonis orang, menyalahkan orang yang langsung vonis neraka benidin kita. Ini sebunik sirik, ini kafir.
Dan juga hadis ini mengajarkan kita bagaimanapun itu perbuatan baik kita itu belum pasti menjamin kita termasuk al-jannah. Ya sering-seringlah berdoa minta kepada Allah agar kita semua itu termasuk al-jannah dan mati dalam keadaan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Innal abda la ya'malu dzamba. Innal abda sesungguhnya seorang hamba la ya'malu itu mesti berbuat siapa abad adzamba kepada perbuatan adzamba kepada dosa. Fa idza dzakara maka apabila ingat siapa abad kepada dzamban ahzana maka membuat sedih apa dzamban kepada abad. Kata Nabi, ada seseorang yang berbuat dosa. Ketika dia ingat maka perbuatan dosa yang dia lakukan itu kebaisusa. Maka ciri-ciri agar supaya kalian itu bisa punya sifat seperti ini, jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Kadang mula orang itu ya Allah. Kadang mula orang itu saking meremehkannya perbuatan dosa, akhir mabui tak sedih. Contoh misal meninggalkan sholat, membentak susah, maka ke belakang kalian meninggalkan sholat itu ya tak akan dosa, akhirnya dosa. Tapi kalau kalian tidak meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, misal berlepai terpupus langsung bujung susah, bujung wudhu langsung sebagainya, maka ke belakang kalau tidak meremehkan seperti itu perbuatan dosa sekecil apapun itu kebaisusa. Tak lihat. Wa idza nadhara orang di sifat itu wa inabadu dan apabila melihat siapa Allah atau memandang siapa Allah melihat dengan rahmat siapa Allah ilahi kepada abad qad ahzana itu sungguh membuat sedih apa dzamban kepada abad. Ketika Allah melihat seorang yang sifatnya seperti itu kebaisusa, ternyata dosanya itu dosa ke dia, kepikiran nolong, sedih, maka Allah ketika melihat orang itu ghafara, maka mengampuni siapa Allah lahu terhadap abad, maka kepada perbuatan son'a yang telah melakukan siapa abad sebelum olehnya melakukan siapa abad fi kafaratihi di dalam kafaratnya abad bila sholatin dengan tanpa sholat wala syamin dan tanpa puasa. Artinya Allah akan tetap mengampuni kesalahan dia meskipun gampanglah secara makna gampang dia meskipun belum sholat dan belum puasa. Karena gini, orang itu namunlah kita akan mendapatkan sifat idza dzakarahu ahzana. Kita itu akan mendapat sifat seperti ini. Enggak dosa sedih itu. Caranya jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Empat pau, merasa susah. Pokoknya 4 pau. Akhirnya bermacarana kita itu perbuatan dosa itu diampuni. Berarti aku datang itu berarti nggak boleh kasih di pau. Seorang boleh 4 pau rupiah. Kalau diremehkan, air biasa. Ketika diwajibkan dalam situ, aku nyempat telur aja, terus dia. Akhirnya dosa kecil yang seperti itu semakin besar, meremehkan dosa, akhirnya dia tidak punya sifat huzn, tidak punya sifat sedih ketika melakukan perbuatan dosa. Alhamdulillah. Qala Nabi innal ghadaba sesungguhnya murka minasyaitan itu dari setan. Wa inna syaitana dan sesungguhnya setan khuliqa itu diciptakan siapa setan minan dari neraka. Wa inna ma tudfa'u dan hanya saja bisa dipadamkan annaru api bil ma'i dengan air. Fa idza wadiba maka apabila murka hukum siapa salah satu kalian tawaddo maka adalah wudu siapa ahad. Sifat marah itu dari setan itu diciptakan dari api. Berarti api itu bisa mati dengan air. Jadi memudahkan jalan penelisih rambi aing jauh untuk. Tapi kan yang iya itu kan penyajaran yang emosi iblis maka itu tahu dengan cara pindah posisi dan tempat duduk semua macam
membantu Pak Kemudian Pak ubah kencing suruh ubah posisi. Inna habba ibadallah ilallahi ansahuhum li ibadihi. Inna habba ibadallah sesungguhnya paling dicintainya beberapa hamba Allah ilallahi oleh Allah. Ansahuhum itu paling menasihatinya ibadihi terhadap beberapa hamba Allah. Karena memang memberi nasihat kepada orang itu sulit. Mungkin benar, iya. Tapi kan beda ayat itu kamu makan ilallahi wala makta tanadai maktan indallahi termasuk hal yang menyebabkan muka Allah orang mengatakan atau memberi nasihat tapi tak lakoni kata-kata cuma apa tapi kelakuan akan karena memang benar memberi nasihat lebih ke keluarga itu lebih sulit memberikan nasihat kepada keluarga daripada kepada orang lain tentang orang lain yang harus pikir dulu akhirnya kata Nabi paling dicintainya oleh Allah itu orang yang memberikan nasihat. Kita misal kalau diberi nasihat oleh orang yang kemudian dianggap itu benci, justru jadikan itu sebagai prinsip dan motivasi oleh kita. Jangan kemudian merasa kosong ketika menerima kritik. Dan Imam Syafi'i itu kan orang yang mengatakan kejelekan kita itu kan justru orang sineser kan. Logikanya kalau di baju kita ada kata jengking kemudian orang itu mengatakan ngelambinnya berdekanan itu kan bukti kasih sayang. Sama begitu pun orang yang menasihati kita itu berarti bentuk kasih sayang kita. Dan unjuk lagi goil itu kan goil ini kan sifat jelek. Berarti kan orang yang menasihati kita itu tidak mau kita punya sifat jelek. Jangan masuk. Inna arwahal mu'minin fis sama. Inna arwahal mu'minin sesungguhnya beberapa orang mukmin fis sama di langit as-sabiyat yang ketujuh. Yang guruna itu melihat siapa yang mukminin. Ila manazilin kepada beberapa tempat yang fil jannati di surga. Orang-orang mukmin itu setelah wafat itu ruhnya itu ada di langit ketujuh yang mana mereka setiap hari melihat tempat-tempat mereka kelak di surga. Wahud dailami an-nabi wairah. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Inna ummati sesungguhnya umatku yud'auna itu dipanggil siapa ummati yaumal qiyamah di hari kiamat burron hale bercahaya wajahnya wajalina dan hale bercahaya anggota tangan dan kakinya anggota wudhu min athari wudhu dari beberapa bekasnya wudhu. Karena di akhirat kata Nabi semua umatku di hari kiamat akan bercahaya anggota wudhunya. Faman maka adapun barang siapa istata itu mampu siapa man yang dari kalian ayutilah kepada orang yang memanjangkan siapa man burrotahu kepada cahaya anggota wudhunya man falyaf'al maka hendaklah melakukan siapa man. Maksudnya ini wudhu itu kan disunatkan ayuti lagu rota. Nanti wudhu sunatkan perdi sukuni panang sukuni itu agar supaya cahayanya itu kelak di akhirat jeminya. Rabu Syekhon inna ahlul jannati la yahtajuna ila kama fil jannah. Inna ahlul jannati sesungguhnya penduduk surga la yahtajuna itu sungguh butuh siapa ahlul jannah dan ulama kepada ulama fil jannati di surga. Kenapa manusia itu penduduk surga masih membutuhkan ulama kelak di surga? Wadzalika adapun itulah la yahtajuna annahum itu sesungguhnya ahlul jannah yazuruna itu ziarah atau sowan siapa ahlul jannah Allah kepada Allah Ta'ala fi kulli jum'atin di setiap hari Jumat.
Ya salah satu nikmat yang bisa di surga setiap Jumat kawibaan itu suan pengiran. Fayaqulu kemudian berkata siapa? Berfirman siapa Allah lahum terhadap ahlul jannah. Tamannau alayya ma syi'tum. Tamannau memintalah kalian alayya atas semua kepada sesuatu. Syi'tum yang mengendaki siapa kalian. Minta benar baik, terserah baik. Sebenro. Ternyata fayal tafituna kemudian menoleh siapa ahlul jannah dan ulama kepada ulama. Fayaquluna kemudian berkata siapa ahlul jannah. Madza natamanna. Kiai, kembali ya Kiai. Mada kepada apa natamanna minta siapa? Minta apa nih? Fayaquluna kemudian mengatakan siapa ulama tamannau alaihi kata wa kata. Tamannau memintalah kalian alaihi atas Allah kata wa kata kepada seperti ini wa kata dan seperti ini. Kesimpulannya berarti maka ada ahlul jannah yahtajuna itu membutuhkan siapa jannah ilaihim kepada ulama fil jannati di surga kama yahtajuna sebagaimana olehnya membutuhkan siapa jannah ilaihim kepada ulama fil dunya di dunia. Jadi jangan vokal tidak mau untuk tidak ada apa namanya semak ulama karena bagaimanapun di akhirat kelak pun di surga kita sudah butuh ulama. Ini masuk akal karena posang setor matur ya matur ke kiai wae lho apa itu santai untuk aneh masa minta pawon kiai kan terus kan badan baku diberi akhirnya dari tawassul akhirnya untuk wasilah nyero tadi bilang kiai ora kok tadi kibogan ora kok suan kiai kok kan dia suan ke pengiran tahu nengku jika bae kok ibaan cetar matur kata duski padahal Allah sudah apa diperintahkan mintalah apapun kalian yang mau akan saya kabulkan tapi kan terus minta bidadari si baik dari pengiran kan tak nyaman sekup lah. Oh, aku apa nih? Makan ini yang akhirnya posang kan? Disuannya. Minta napri Anda itu. Kalau di tafsiran kita itu mintalah pada intinya mintalah kalian yang bermanfaat untuk kalian. Rawi Ibnu Asakir an Jabir inna alal ma'ruf fid dunya wallahu a'lam bishawab al-Fatihah.